lagi dengan saya, Anita Widiati. Hari ini kita akan membahas mengenai Building Information System. Nah, sebelum kita mulai kuliah ini, saya akan mengambil quote dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Nah, beliau mengatakan apa sih? Beliau mengatakan bahwa di dunia sekarang ini bukan yang besar yang mengalahkan yang kecil, bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, tetapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Kuncinya berarti kita harus cepat untuk menyesuaikan. Begitu juga saya mau mengambil quote daripada Jack Ma, founder dari Alibaba dan menjadi orang terkaya di Cina, gitu ya. Dia mengatakan bahwa bisnis kalau tidak segera beradaptasi di era digital ini pasti akan tersingkir. Nah, sebenarnya apa sih yang mau kita bahas di sini? Nah, kita sekarang ini masuk dalam disruptive innovation. Artinya teknologi informasi begitu mendisrupt atau begitu menggantikan berbagai macam proses yang ada di dunia ini. Nah, CEO atau pemimpin-pemimpin perusahaan mau tidak mau harus segera memiliki kesadaran untuk survive, gitu ya. Nah, otomatis kalau kita mau survive, kita harus segera beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan yang paling ekstrim terjadi saat ini adalah perubahan di bidang teknologi informasi. Nah, untuk kalangan bisnis, inovasi disruptif ini memang menciptakan berbagai macam peluang kalau kita bisa memanfaatkan. Tetapi apabila kita tidak bisa memanfaatkan, ya perusahaan yang selama ini berjalan dengan proses bisnis yang konvensional misalkan, tentu tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman yang akhirnya apa? Akhirnya mereka tidak lagi survive. Oke. Nah, perubahan teknologi ini disebabkan oleh beberapa hal. Kita boleh tahu ya bahwa ada otomisasi. Segala macam sudah otomatis, gitu ya. Kemudian ada rasionalisasi. Ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan berbagai macam perubahan. Misalkan dalam penyempitan rangkaian produksi karena proses otomatisasi yang kita sebut di awal. Nah, otomatis perusahaan juga harus segera untuk merestrukturisasi berbagai macam kebijakan yang ada di dalam perusahaan. Nah, ada juga yang namanya bisnis proses redesign atau perekayasaan ulang bisnis. Nah, bisnis ini karena bisnis berubah, teknologi berubah, proses bisnis berubah, maka kita perlu merekayasa, perlu merubah semuanya. Nah, ini yang terjadi. Nah, perubahan secara dahsyat, secara kesemuanya di dalam proses bisnis sering kita sebut dengan transformasi bisnis. Nah, apa sih pengertian tentang transformasi? Yaitu proses mengubah sistem, proses bisnis, teknologi secara menyeluruh terhadap sebuah perusahaan yang terukur tentunya ya untuk efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pelanggan serta karyawan. Nah, transformasi bisnis ini membuat perubahan yang mendasar di dalam perusahaan. Jadi perubahan ketika ada transformasi bisnis itu cukup fundamental ya. Dari strategi proses bisnis, attitude, perilaku, semuanya ikut berubah, gitu kan? Nah, jadi kalau kita lihat dalam pengertian dari transformasi bisnis, bisa dikatakan bahwa transformasi bisnis adalah perubahan yang radikal untuk mengubah proses bisnis tersebut. Nah, oleh karena itu, kita akan coba melihat apa sih sebenarnya tujuan dari transformasi bisnis. Nah, proses bisnis menjadi lebih efektif dengan menggunakan manajemen proses yang ada. Ya, jadi harapannya dengan transformasi bisnis perusahaan bisa lebih efektif dong, gitu kan? Kemudian meningkatkan pelayanan kepada konsumen dengan konsep-konsep baru. Misalkan, kalau dulu kita tidak berpikiran dong bahwa kalau kita makan sekarang tinggal kita duduk manis di rumah, gitu ya, makanan datang, gitu kan? Nah, konsep-konsep baru tersebutlah yang kemudian coba kita adopsi oleh perusahaan, harus diadopsi, gitu ya. Kemudian mengotomisasi alur kerja untuk membangun kekuatan proses bisnis agar lebih responsif dan memenuhi kebutuhan daripada konsumen. Jadi saat ini memang menjadi perusahaan tidak
diem gitu ya, menunggu konsumen datang. Kita harus kreatif, inovatif untuk mendapatkan customer baru. Nah, transformasi bisnis juga untuk menurunkan biaya-biaya produksi dan kebutuhan perusahaan ya. Kapan sih sebenarnya transformasi ini diperlukan? Ada beberapa hal yang menyebabkan transformasi itu perlu untuk dilakukan. Satu, perubahan lingkungan eksternal, seperti produk yang sudah kadaluarsa ya, ini sudah nggak dibutuhkan lagi, mau tidak mau ya kita harus merubah proses bisnis kita. Kemudian aliran dana atau pendapatan organisasi yang berubah. Nah, ini ada cerita sedikit ya, bahwa ada yang dulu itu membuat piala gitu ya, kalau kita baca pernah membuat piala di era COVID semacam ini. Ada lagi tuh yang beli piala gitu ya, dia bikin face shield ya. Nah, karena memang sekarang semua orang membutuhkan itu face shield ya, jadi dia kemudian merubah proses bisnisnya karena memang nggak ada yang buat kejuaraan mungkin gitu ya, jadi nggak ada yang bikin piala ya, dia merubah diri untuk menjadi perusahaan membuat produk yang lainnya, buat freezer. Beberapa hotel yang kita juga kena COVID-19 nih efeknya, yang akhirnya nggak bisa menerima tamu ya, akhirnya dia harus berubah dengan menjual beberapa frozen food gitu ya. Nah, mungkin ada salah satu dari Anda yang juga ikut menjadi distributor gitu ya dari frozen food. Nah, itu salah satu perubahan proses bisnis ketika nggak ada dana yang masuk karena proses bisnisnya terkena dampak dari COVID-19. Nah, kemudian adanya aturan-aturan yang baru atau persaingan pasar yang lebih intens. Jadi otomatis kita perlu adanya transformasi. Nah, transformasi tadi kita bilang ya bahwa itu adalah perubahan yang radikal. Perubahan yang radikal itu yang menyangkut aspek strategi, aspek teknologi, aspek people, orang-orang, kemudian juga proses bisnis itu sendiri. Jadi ada 4 yang berubah kalau kita membahas tentang transformasi, yaitu strategi, teknologi, people, dan proses. Nah, kemudian kita melihat bagaimana sih bisnis proses redesign gitu ya. Kita akan meredesign ulang sebuah proses itu gitu ya. Yang pertama kita ada identify process for change. Jadi kita mengidentifikasi apa sih yang bisa berubah gitu ya. Kemudian analyze existing process, kemudian design the new process, implement the new process juga, continuous measurement. Nah, ini semua bisa dilakukan pada saat kita melakukan business process redesign. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, kita membahas tentang sistem development gitu ya. Jadi otomatis kalau kita melakukan transformasi bisnis, kita juga sekaligus melakukan bisnis proses redesign. Jadi kita mendesain ulang seluruh proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Termasuk yang tadi ya, strategi, kemudian teknologi, people-nya, orang-orangnya yang ada di dalam, prosesnya, semua harus kita redesign. Nah, proses tahapan redesign tadi sudah saya jelaskan itu ya. Anda bisa baca di situ. Nah, kalau sistem development seperti apa? Berarti kalau sistem yang lama otomatis sudah nggak kepake dong, gitu kan? Nah, berarti kita bikin sistem yang baru. Nah, di sistem yang baru inilah yang merupakan berbagai macam aktivitas yang terkait dengan memproduksi sistem informasi. Nah, orang akuntansi di mana nih? Gitu kan? Orang akuntansi memang banyaknya, pentingnya orang akuntansi ada di sistem analyze dan sistem design. Nah, sistem analyze apa sih? Gitu ya. Analisa masalah yang perlu dipecahkan yang oleh perusahaan dengan menggunakan sistem informasi. Jadi, masalah apa sih sebenarnya yang ada di dalam perusahaan? Ya, jadi untuk mendefinisi sebuah masalah, untuk mengidentifikasi penyebab masalahnya apa, untuk mencari solusinya seperti apa, dan kemudian mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan informasi untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, ini sudah pernah kita pelajari dalam sistem informasi akuntansi. Ya, jadi sistem informasi akuntansi sebenarnya ada disiapkan untuk menjadi seorang sistem analis dalam rangka nanti kita membangun sebuah sistem yang ada di dalam perusahaan.
Yang terakhir adalah sistem desain. Ini menunjukkan bagaimana sistem akan digunakan untuk mencapai tujuan. Desain sistem merupakan keseluruhan model dalam sistem. Jadi kita akan membangun sebuah model. Kemarin kita membuat, waktu kita belajar sistem informasi akuntansi, kita membuat yang namanya flowchart, gitu ya. Tapi saya nggak perlu ngulang ya, gimana cara membuat sebuah flowchart, gitu ya. Nah, dalam kita membuat flowchart itulah kita membuat yang namanya model sistem desain. Ya. Nah, selanjutnya sistem desain itu nanti akan dibuat program, akan di testing, conversation, production, maintenance. Itu adalah untuk oleh orang-orang IT. Nah, itu tadi fungsi dari sistem orang akuntansi ada di dalam sistem development. Oke, saya kira itu materi hari ini, sekaligus ini materi terakhir ya untuk semester ini. Ya, minggu depan kita tinggal mereview. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa diskusi. Oke, terima kasih waktunya.